Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Bapa, datang mau menyembah-Mu, mau memuji-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, hanya Engkau penolong dalam kehidupan kami. Tiada yang lain seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau beri di hidupku, untuk semua yang Kau beri, untuk semua yang Kau beri di hidupku. Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku naikkan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan. Hanya Kau Yesus yang selalu mengerti apapun yang ku butuhkan, apapun yang ku inginkan. Hanya Kau Tuhan yang tahu semuanya. Sebab itu ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur memiliki-Mu di hidupku. Sebab tiada yang lain seperti-Mu. Oh Yesus, tiada yang lain seperti-Mu. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan.
Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Oh, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Maka dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa, yaitu seorang penolong, Parakletos, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus menjanjikan itu kepada para murid-muridnya. Karena kita bisa melihat dengan jelas waktu Yesus mati tergantung di kayu salib, para murid-muridnya tercerai-berai, ketakutan, kembali lagi ke tempat pekerjaannya yang lama. Padahal murid-murid yang bersama-sama dengan dia 12 orang itu selama Yesus melayani, mereka melihat mujizat-mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berdiri, berjalan, orang buta melihat, orang yang kerasukan setan dibebaskan. Tetapi waktu Yesus mati, mereka semua
kepada ketakutan. Lalu setelah Yesus bangkit, maka dia mendatangi satu persatu, menguatkan kembali iman percaya mereka, mengingatkan mereka kembali akan janji-janji firman Tuhan yang Yesus pernah ajarkan. Makanya waktu Yesus mau naik ke surga, dia mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem, aku akan kirim seorang penolong sesuai dengan janji. Sama seperti Yesus yang akan menyertai mereka, yaitu Roh Kudus, pribadi Allah itu sendiri, bersama-sama dengan orang-orang percaya. Saudara, dan inilah yang memang kita butuhkan sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Karena kita memerlukan seorang penolong, Roh Kudus, Parakletos itu. Dan bukan hanya penolong, tapi kita tahu sebagaimana janji firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus memerlukan yang namanya kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Yerusalem, Samaria, Judea, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan dari Tuhan itu adalah anugerah. Kita terima dengan cuma-cuma. Yesus berkata dalam amanat agungnya, Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beritakan Injil, beritakan kabar baik. Nah, untuk kita pergi memberitakan kabar baik, amanat agung Tuhan Yesus, diperlukan kuasa untuk bersaksi. Diperlukan kuasa. Kalau di dalam bahasa Yunaninya dunamis, di dalam bahasa Inggrisnya dinamik. Dinamik kita tahu dipakai di dunia pertambangan, itu menghancurkan pegunungan yang keras dan sebagainya. Itu pakai dinamit, ledakannya luar biasa, maka batu yang keras sekalipun bisa hancur. Nah, kita perlu kuasa itu, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan inilah yang dijanjikan kepada murid-muridnya, 120 orang. Mereka berdoa di loteng di Yerusalem sampai waktunya apa yang Tuhan janjikan mereka menerima. Dan betul dalam Kisah Para Rasul 2, pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, maka terjadilah pencurahan Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan seperti lidah-lidah api, seperti lidah-lidah api, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakan. Mereka mulai berbahasa dengan bahasa yang asing, yang mereka tidak tahu. Tapi itu bukan akal budi, bukan karena kepandaian, bukan karena dihafal, tapi diberikan Roh Kudus untuk mereka mengatakannya. Sudah, mereka mengalaminya. Mereka mulai berbahasa baru. Alkitab mencatat bahasa lidah seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakan. Saudara, kita butuh kuasa Roh Kudus. Dan tandanya Kisah Para Rasul 2, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lidah seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Saudara, kita sangat membutuhkannya. Untuk apa? Bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus.
bersaksi tentang Yesus Kristus, Allah kita yang mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan kemiskinan, dan memberikan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, setelah mereka mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satunya Petrus. Saudara tahu yang cerita tentang Petrus. Waktu Yesus berdoa di Getsemani, selesai berdoa, maka datang tentara, lalu menangkap, lalu kemudian datang Petrus, mengambil pedang dan memotong telinga salah satu tentara yang menangkap Yesus. Putus, saudara. Tapi waktu itu Tuhan Yesus ambil kembali telinganya yang mungkin tercicir di tanah, ditempelkan kembali. Coba ya. Saat itu pun Yesus masih melakukan mujizat. Ditempelkan kembali. Dia dibawa. Yesus mengikut saja. Karena apa? Dia tahu itu sudah direncanakan oleh Allah Bapa, dan dia tahu ini waktunya. Jadi dia nggak melawan. Seandainya dia mengikuti apa yang dia mau, bisa saja dia tiup. Mungkin itu para tentara pada mental. Tapi tidak, sudah. Setelah dia berdoa, dia menyerahkan kehendak-Mu Bapa yang jadi. Jadi dia mengikuti apa yang Bapaknya mau. Dia taat penuh, saudara. Dan Petrus yang tadinya, begitu sangat bersemangat. Yesus sudah pernah ingatkan, sebelum air berkokok, kau sudah menyangkali mengenal aku 3 kali. Dan betul, waktu Yesus sudah ditangkap. Tadi mungkin pada ketakutan muridnya, kenapa ya pemimpin kami, idola kami, ditangkap. Dia mungkin lagi duduk sendiri, lalu datang orang-orang, ini dia pengikutnya. Dia bilang tidak. Sehingga pada waktu yang berkokok, baru dia sadar, Tuhan sudah ingatkan, sebelum air berkokok 3 kali dan banyak kali mengenal menjadi pengikut Yesus. Tapi setelah dia mengalami kebenaran Roh Kudus, Petrus yang tadinya takut berubah, saudara. Dia tampil dengan penuh keberanian, saudara. Dia berkhotbah, memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus, menceritakan tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang menjadi percaya, pengikut Yesus. Bukan karena kepandaian Petrus berbicara, bukan, tapi karena kuasa Roh Kudus yang mengurapi dia, menyertai dia. Maka perkataan Petrus penuh dengan kuasa Roh Kudus, dan itu yang membuat orang-orang yang mendengar percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus mengubahkan hidup Paulus, mengubahkan hidup para murid-muridnya. Demikian juga saudara dan saya, kita perlu kuasa, kita perlu Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita. Ada banyak hal dalam hidup ini yang perlu dirubah. Ada banyak aspek-aspek lain dalam hidup kita yang perlu dirubah. Dan kuasa Roh Kudus sanggup mengubahkan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sangat membutuhkan Roh Kudus, kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kita perlu Roh Kudus, kuasa mengubahkan hidup saudara, supaya kita menjadi saksi Kristus. Paulus bilang, carilah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak. Saudara, ada banyak orang pintar berkhotbah di atas mimbar, tapi begitu turun mimbar, hidupnya, perilakunya, perkataan, dan perbuatannya tidak sama seperti apa yang dia khotbahkan. Artinya hidupnya nggak berubah. Saudara, Paulus ingatkan, jadilah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita perlu berubah, karena sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini penuh dengan hal yang kotor. Tapi waktu kita menerima Yesus, hidup kita disucikan oleh darah Yesus,
Dan firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5:17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia baru yang diurapi Roh Kudus. Inilah yang perlu, inilah yang harus muncul dalam kehidupan kita sekarang setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya manusia barunya, sifat-sifat ilahi Kristusnya yang diam di dalam kita, itu yang muncul, yang orang boleh lihat. Bukan hanya pandai berkhotbah, tapi kesaksian kehidupan kita, itu yang orang mau lihat. Perkataan kita dan perbuatan kita seirama, dan hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan. Roh Kudus, saya sebelum dibaptis Roh Kudus, ada suatu kebiasaan buruk. Saya sudah berdoa puasa, tapi masih gagal, saudara. Tetapi waktu saya menerima kepenuhan Roh Kudus, seketika saudara hilang, saudara. Berhenti, tidak ada usaha dari diri saya sendiri. Roh Kudus melepaskan kebiasaan buruk tersebut dan mengubahkan dosa. Kenapa? Karena Tuhan mau kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita berubah supaya kita pergi menjadi saksi Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Stefanus, wah, dia orang yang berhikmat. Karena apa? Penuh dengan Roh Kudus. Sehingga para tua-tua dan imam-imam, katakanlah kalau zaman sekarang mungkin berdebat sama dia. Karena hikmat Allah yang menyertai Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, mereka mengarang, membuat saksi-saksi palsu untuk memojokkan Stefanus, sehingga dibawa ke mahkamah agama supaya dia dihukum. Bayangkan, para tua-tua dan imam membuat saksi palsu untuk menjatuhkan Stefanus. Tapi Stefanus tidak takut, saudara. Tidak takut, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dia hadapi dan dia tetap katakan kebenaran apa yang Yesus ajarkan kepada dia. Dia katakan kebenaran firman Tuhan, sekalipun nyawanya yang menjadi taruhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak kesaksian hamba-hamba Allah, khususnya yang merintis di daerah-daerah pedalaman. Mereka juga bertaruh, saudara, antara berpegang kepada firman Tuhan atau nyawanya. Dan mereka memilih tetap pegang firman Tuhan walaupun nyawanya menjadi taruhan. Dan akibatnya daerah-daerah yang tadinya mendengar Injil dimenangkan bagi Kristus. Saudara, Stefanus dirajam, lempari batu sampai mati. Tapi dia tersenyum karena dia tahu dia pulang ke rumah Bapa di surga bersama Yesus Kristus. Dia tidak takut, saudara. Dia berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini yang menjadi kerinduan kita. Tujuan akhir kita sebagai orang percaya adalah hidup yang kekal. Suatu hari kita nanti kembali ke rumah Bapa di surga bersama dengan Yesus Kristus. Makanya gak ada yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan. Seperti Stefanus, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu Roh Kudus. Memang ada banyak orang, wah kalau berbahasa roh, luar biasa, ya, sampai bernangis, air mata dan segala macam. Tapi begitu selesai berdoa menyembah, kembali dalam kehidupan rutin sehari-hari, gak berubah, saudara. Mulutnya, perkataan yang keluar tetap aja sama, saudara. Suka menyakiti hati orang, suka berkata-kata yang tidak baik, saudara. Padahal sudah dipenuhi Roh Kudus. Ada seperti ini. Makanya kadang-kala orang-orang yang seperti inilah yang menjadi batu sandungan. Sehingga orang berkata, buat apa? Contohnya si A, si B, si C. Kalau berdoa dalam roh paling kencang. Tapi coba lihat kehidupan sehari-hari.
Coba lihat perbuatannya, coba lihat cara bicaranya, sama aja, bahkan mungkin lebih jahat dari orang yang tidak kenal. Saudara, hati-hati. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Roh Kudus pasti mengubahkan kita, mengubahkan perilaku-perilaku, tabiat-tabiat kita yang tidak baik. Karena kita ini sekarang di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Makanya karakter Kristus yang diam di dalam kita dengan pertolongan Roh Kudus itu akan muncul. Itu akan menolong kita untuk berubah satu persatu. Tabiat-tabiat kita yang lama, yang tidak baik, itu mulai kita tanggalkan. Kita berubah menjadi semakin lebih baik, semakin lebih baik, dan semakin lebih baik. Karena memang ini yang Tuhan mau, menjadi seperti Kristus. Itu firman Tuhan bilang, Roma 8:29, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Jadi kita itu sebagai orang percaya sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Supaya kita jadi saksi di Yerusalem. Perubahan perilaku kita. Yerusalem biasanya orang menafsirkannya lingkungan terdekat, yaitu keluarga kita sendiri. Saya masih ingat dulu setelah saya kepenuhan Roh Kudus, wah saya menggebu-gebu melayani. Tapi perilaku saya nggak berubah. Sama adik saya masih suka jahil, sehingga saya bertobat waktu dia mengingatkan, kamu loh pelayanan, tapi kelakuan masih seperti itu. Waktu dia mau begitu saya tersentak. Saya baru sadar, ya saya sudah berdoa dalam roh, saya sudah melayani, tapi perilaku saya masih belum berubah karena saya suka jahil mengganggu dia. Dia nggak suka. Akhirnya saya bertobat, saudara. Jadi saudara, berubah. Dan Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk berubah supaya kita jadi saksi Kristus. Seperti Paulus katakan tadi, jadilah surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Mungkin saudara bukan dipanggil menjadi pengkhotbah. Mungkin saudara di gereja melayani mungkin hanya jadi asal menerima tamu. Tapi kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, saudara tampil melayani dengan penuh senyum. Saudara sambut setiap orang yang masuk gereja dengan shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dengan senyuman saudara. Senyuman bukan senyum biasa, tapi senyuman yang keluar dari dasar hati saudara. Karena saudara sudah dijamah diubahkan Roh Kudus. Orang yang datang pun diberkati saudara. Dan setiap dia mau ke gereja, dia ingat senyuman saudara. Tadinya nggak mau ke gereja, tapi ingat senyuman saudara waktu di depan pintu. Dia ingat, dia kembali. Tadinya nggak mau ke gereja, tapi karena dia lihat senyuman saudara, senyum yang memberkati, dia datang ke gereja saudara. Itu dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita butuh Roh Kudus mengubahkan hidup kita, membuat saudara semakin menggebu-gebu mengasihi Tuhan, karena rohmu dibakar oleh api Roh Kudus. Sebelum saya kebenaran Roh Kudus, sama saudara, kadang-kadang rajin, kadang-kadang tidak. Tapi setelah diberi Roh Kudus, tidak lagi tergantung cuaca baik atau buruk, tapi terus saudara mengasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen mengasihi Tuhan, menggebu-gebu melayani Tuhan. Kalau cuacanya baik, artinya keadaannya tenang, damai, aman, semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalau cuaca lagi tidak baik, hati lagi penuh dengan pergumulan, wah, hati lagi keadaan kurang tenang, atau dalam bahasa sekarang mungkin bad mood, waduh, nggak mau melayani saudara. Kalaupun dipaksa, kelihatan mukanya cemberut saudara, tidak jadi berkat, tapi jadi batu sandungan. Tapi orang yang diberi Roh Kudus akan membakar hati kita untuk terus berkobar-kobar mengasihi Dia, mencintai Dia, dan tidak tergantung cuaca saudara, karena Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran saudara untuk kita terus berkobar-kobar mengasihi, melayani,
bersaksi bagi Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau saudara belum menerima kebenaran Roh Kudus, mintalah. Karena firman Tuhan mengingatkan kita, Bapa manakah di dunia ini kalau anaknya minta roti dikasih batu atau ulat, apalagi Bapa kita di surga. Kita minta Roh Kudus, Dia pasti akan berikan Roh Kudus. Saudara yang belum, rindukanlah, minta kepada Bapa, penuhi aku ya Bapa. Aku butuh Roh Kudus, aku butuh kuasa untuk mengubahkan hidupku supaya menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Samaria, Judea, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Bagi jemaatmu pagi hari ini yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, hamba berdoa dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau menjamah melawat mereka, penuhi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, dan tandanya mereka mulai berbahasa-bahasa baru seperti yang Roh Kudus berikan kepadanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.